Ada yang bisa saya bantu? Iya Pak, sehubungan dengan adanya tugas saya di pendidikan guru penggerak, salah satunya di tugas demonstrasi kontekstual saya akan melakukan wawancara dengan Bapak. Bapak bisa meluangkan waktu mungkin? Ya, insya Allah. Oh iya, kasih banyak Pak. Mungkin bisa dimulai saja Pak. Iya. Ini Pak, seperti yang kita ketahui bahwa dalam memimpin suatu instansi, sekolah ataupun organisasi itu tidaklah mudah Pak. Kadang kita dihadapkan dengan masalah-masalah, kasus-kasus yang biasa kita temui di sekolah. Nah, pertanyaan saya Pak di sini, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Ya, kalau masalah ini masalah umum di semua sekolah, dilema etika dan bujukan moral itu adalah sesuatu yang memang butuh pemikiran yang matang. Untuk itu segala bentuk permasalahan harus dipahami dulu. Ini masuk dilema etika atau bujukan moral. Yang paling berat ketika itu kategori bujukan moral kan biasa konsekuensinya ke ranah hukum, karena ini kaitannya benar salah. Jadi yang terpenting di sini adalah mengenali masalah itu, apa akar permasalahannya, untuk bisa ditemukan solusi yang terbaik dan semua diupayakan selesai secara kekeluargaan. Oke baik Pak. Jadi intinya Bapak ya yang diawali adalah bagaimana bisa mengenali masalahnya dulu. Iya. Oke Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini Pak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan Pak? Ya, kalau ada suatu masalah yang dalam pengambilan keputusan ini dua-duanya ada nilai kebaikannya, tentu kita memilih mana yang pengaruhnya lebih besar, mana yang nilai kebajikannya lebih luas, lebih tinggi. Luar biasa sekali. Skala prioritas. Oh iya. Jadi intinya bagaimana nanti keputusannya ini berpengaruh lebih banyak ya Pak ya. Iya. Oke baik Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa Bapak ambil selama ini Pak? Langkah-langkahnya. Ya, yang jelas ketika ada masalah, langkah awal tentunya untuk mengetahui masalah yang terjadi sebenarnya, tentu koordinasi dan komunikasi dengan semua pihak yang tahu masalah itu. Dan untuk penyelesaiannya, langkah penyelesaiannya dengan bahasa yang humanis, bahasa kekeluargaan, kita duduk bersama antara semua yang terkait di dalamnya, bagaimana mencari solusi terbaik. Jadi intinya bahwa pentingnya adanya komunikasi Pak ya dengan berbagai pihak seperti itu. Iya, baik Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, kalau yang efektif ketika itu kaitannya dengan dilema etika, karena kalau yang namanya dilema etika kan itu kaitannya dengan pelaksanaan profesi dan pengambilan keputusan yang
tidak berdampak hukum pada umumnya, dan tentunya ini pertimbangan juga butuh banyak masukan dari orang-orang sekitar bagaimana yang terbaik untuk itu, karena dalam mengambil keputusan ini dampak jangka panjangnya juga jadi pertimbangan. Iya, bagus sekali Pak, luar biasa sekali bahwa Bapak sangat memikirkan bagaimana keputusan yang nantinya Bapak ambil itu akan berdampak di kemudian hari Pak ya, seperti itu, luar biasa sekali. Baik Pak, untuk hal-hal apa saja Pak yang selama ini kadang kita dalam mengambil keputusan pasti ada saja tantangannya Pak ya. Ya, mungkin Bapak bisa paparkan sedikit tantangan yang biasa Bapak hadapi seperti apa Pak? Oh, iya. Jadi dari segala permasalahan itu biasa menjadi tantangan. Itu kan biasa di samping dari biasa pengendalian emosi, ketika sementara memikirkan sesuatu muncul masalah, terkadang kita butuh waktu dulu untuk jadi itu jadi tantangannya. Kemudian ketika masalah itu kan ketika berhadapan dengan keluarga dekat umpama ada masalah dalam penyelesaiannya, kita mau selesaikan secara aturan, di sisi lain terkadang ada perasaan yang mengganggu. Iya. Ini bagaimana kan intinya biasa kita kalau keluarga dekat ada perhatian khusus terkadang, padahal mestinya kita harus melihat kalau kita di sekolah kita lihat semua sama. Iya, betul. Tetapi karena adanya kedekatan tersendiri, terkadang kayak ada bisikan-bisikan dari dalam untuk wah ini keluarga dekat, ini sahabat dekat, ini artinya itu yang terkadang relatif bisa mempengaruhi keputusan. Oh iya. Jadi tantangannya bagaimana mengendalikan emosi Pak. Ya. Bagaimana yang kadang perasaan kita itu, aduh ini keluarga saya, perasaan tidak enak mungkin Pak ya, seperti itu. Iya. Lanjut Pak, apakah Bapak dalam menyelesaikan atau mengambil keputusan tentang kasus-kasus dilema ini Bapak membutuhkan waktu atau mungkin ada jadwal sendirinya Pak untuk menyelesaikan masalah itu? Terus bentuk atau prosedur yang seperti apa yang Bapak pilih? Kalau dalam penyelesaian kasus-kasus di sekolah, ini kan sangat bergantung berat ringannya itu masalah. Jadi alhamdulillah kita punya masalah yang selama ini tidak ada yang butuh penjadwalan khusus, karena tidak ada masalah besar yang butuh waktu untuk itu. Jadi intinya bahwa begitu ada muncul masalah, diupayakan masalah itu selesai dalam hari itu. Oh iya. Nah, cuma memang kalau ada masalah yang lebih berat, mesti kita pikirkan bagaimana untuk keamanan bersama. Tentu kita akan undang semua yang relatif terlibat dalam masalah itu. Bagaimana menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, bagaimana bisa selesai masalah tanpa masalah. Dan kalau memang butuh waktu untuk penyelesaian, ya kita jadwalkan untuk itu. Oh iya Pak, luar biasa sekali. Jadi intinya kita lihat dulu berat ringannya masalah ini, iya Pak ya. Kemudian Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, adakah Pak yang orang ataupun faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, kalau yang membantu penyelesaian segala bentuk masalah di sekolah itu semua teman-teman guru. Karena ketika ada masalah, jadi umumnya kalau di sini di sekolah
umumnya semua berkontribusi dalam penyelesaian segala bentuk permasalahan, karena ketika ada masalah kita duduk bersama, apa masalahnya, bagaimana solusinya, semua memberikan masukan. Jadi tidak fokus pada satu dua orang, tapi umumnya memberikan masukan untuk bagaimana yang terbaik. Iya Pak, luar biasa sekali. Jadi intinya bahwa bagaimana kita melibatkan semua stakeholder yang ada di sekolah Pak ya. Nah pertanyaan yang terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi dari awal sampai akhir, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari kegiatan kita hari ini Pak? Ya, yang bisa saya petik dari semua ini adalah perlunya siapapun itu, apalagi kepala sekolah, memiliki kemampuan meyakinkan bahwa yang benar itu seperti ini dengan argumen yang tepat, sehingga segala permasalahan itu bisa selesai secepat mungkin tanpa ada hal-hal yang mengganjal untuk selanjutnya. Artinya itu tadi, selesai masalah tanpa masalah dengan kemampuan meyakinkan semua pemangku kepentingan bahwa begini sebenarnya terjadi, begini masalahnya, begini solusinya. Jadi kemampuan komunikasi yang sangat dibutuhkan. Iya Pak, baik sekali Pak. Jadi yang saya juga bisa ambil dari percakapan kita hari ini adalah bagaimana pentingnya pengendalian emosi, terus membangun kerjasama atau kolaborasi dan komunikasi terbuka dengan rekan-rekan yang ada di sekolah Pak. Seperti itu Pak. Luar biasa sekali Pak. Terima kasih untuk waktunya hari ini Pak. Saya banyak belajar juga dari apa yang Bapak sampaikan hari ini. Kalau begitu Pak, saya pamit dulu Pak. Oke. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Maaf Bu, mau ingin menyita waktu Ibu sebentar. Ya, bisa. Kasih Bu. Begini Bu, sehubungan dengan tugas saya di pendidikan guru penggerak, salah satu tugasnya itu mewawancarai kepala sekolah. Nah, kesempatan kali ini saya meminta kesediaan Ibu untuk saya jadikan narasumber saya sebagai untuk tugas saya demonstrasi kontekstual Ibu. Mungkin sebelumnya saya mohon maaf menyita waktu Ibu. Bagaimana Ibu, bisa kita mulai sekarang? Ya, bisa. Oh iya Ibu. Baik Bu, seperti yang kita ketahui Bu, kepala sekolah ini merupakan input terpentingnya sebuah sekolah ataupun instansi di mana memiliki tugas, fungsi dan tanggung jawab terhadap sekolahnya masing-masing. Nah, begitu pula dalam mengambil keputusan ya Bu ya. Nah, hubungannya dengan pengambilan keputusan Bu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengimplementasikan, dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau dudukan moral Bu? Itu seperti apa? Oh iya, terima kasih. Kalau saya sebagai seorang pemimpin atau penanggung jawab di sini, kalau dilema etika itu kami benar-benar kalau menunjukkan moral atau benar salah. Artinya bahwa dalam mengambil keputusan ini, yang pertama kita harus mengidentifikasi kasus. Kemudian setelah mengidentifikasi kasus, barulah kita berkoordinasi dengan guru atau melihat melihat siapa yang mana yang benar ataukah mana yang salah. Nanti baru kita lihat kebenarannya, siapa yang benar ataukah dilakukan kemudian kebenarannya atau kemudian kesalahannya, karena ini adalah merupakan suatu kesepakatan kita bersama yang sudah ditetapkan peraturan-peraturan yang ada di sekolah kita. Jadi tidak serta-merta kita mengambil keputusan, artinya kita harus lihat dulu
siapa, bagaimana kasusnya. Oh iya, iya luar biasa sekali Bu. Jadi intinya ditahu dulu penyebabnya apa, akar masalahnya Iya. seperti apa Bu ya. Iya. Iya. Selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan Bu. Bila mana ada kasus yang seperti ini, maka yang pertama kita lakukan itu adalah harus kita selesaikan dengan rasa kepedulian, rasa kasih sayang. Artinya jangan terpengaruh dari orang lain, tetapi lihat dan berikan apakah ini memang benar atau salah. Makanya kita harus menyelesaikan, kita pikirkan jangka pendeknya dengan jangka panjangnya, di mana letak kebenarannya. Jadi kita tidak mudah terpengaruh dari orang lain. Iya. Intinya bahwa maksud Ibu bagaimana keputusan Ibu nantinya ini bisa berdampak jangka panjang ya Bu ya. Iya, luar biasa sekali Bu. Nah selanjutnya Bu, langkah-langkah yang seperti apa yang Ibu biasa ambil atau biasa lakukan dalam pengambilan keputusan ini? Langkah yang biasa kami lakukan dalam mengambil keputusan ini, yang pertama itu kita melihat mengidentifikasinya, Ya. melihat siapa yang terlibat, itu, kemudian lalu uji kebenarannya. Sebelum mengambil keputusan ada permasalahan dengan muncul atau fakta atau sesuai dengan ide, apakah ini harus sesuai dengan keputusan ya apa yang kita sepakati bersama. Itu saya kira itu yang kami lakukan. Oh, jadi langkah-langkahnya seperti itu Bu ya. Iya. Oke Bu. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap sudah efektif dalam pengambilan keputusan, apalagi kasus-kasus dilema etika? Kalau secara efektifnya yang ada di tadi bahwa segala sesuatu itu haruslah kita mengidentifikasi kasusnya. Artinya bahwa yang benar itu adalah memang sesuai kebenarannya, artinya diuji kebenarannya. Kita tidak boleh mengambil keputusan tanpa setahu dengan semua stakeholder atau personil yang ada di sekolah kita semua. Yang jelasnya kita lihat adalah dampak positifnya terhadap siswa kita. Iya. Jadi bagaimana caranya? Yang pertama kita harus koordinasi dengan ibu atau semua stakeholder. Saya kira itu. Oh iya. Yang saya tangkap Ibu di sini yang menariknya adalah setiap keputusan ini harus berpihak sama murid. Luar biasa sekali Bu. Iya iya. Lanjut Ibu. Selama ini dalam pengambilan keputusan kan otomatis ada tantangannya Bu ya. Mungkin Ibu bisa ceritakan Bu tantangan-tantangan seperti apa Bu yang Ibu selama ini alami? Kalau tantangan-tantangan yang artinya seperti yang lalu-lalu ini, Iya. artinya kita memang dilema sebagai seorang pemimpin. Tetapi kita tetap berfokus dari kesepakatan kita bersama dari peraturan yang berlaku di sekolah kita ini. Biarpun bagaimana suatu masalah itu, kalau memang masalah ini kita selesaikan dengan baik, artinya kita harus menggunakan semua yang dari unsur personil dan orang tua. Ini saya kira ini akan merupakan hanya saja biasanya ini kalau ada yang seperti ini, kalau apalagi kalau anak-anak yang pejabat Iya. Betul. anak yang memang biasa dari segi kekayaannya, karena kadang-kadang anak itu memang menganggap saya ini, Iya. itulah yang biasa membuat kita dilema, karena kadang dicampur tangan dengan LSM
Ya, betul sekali Bu. Iya, jadi tantangan ibu itu ya, anak yang dari keluarga Keluarga pejabat atau orang kaya. Iya, yang merasa dirinya sudah benar meskipun nyatanya salah kan? Ya, meskipun dia menganggap salah, tetapi tetap dia menyatakan bahwa saya ini benar. Iya. Karena mungkin dari faktor, ya mungkin karena menganggap dirinya bahwa saya ini adalah seorang anak pejabat, Iya. ataukah anak yang kaya. Iya, betul Ada sekali. seperti itu. Iya Bu. Kemudian Bu, pertanyaan saya selanjutnya adalah apakah dalam memutuskan kasus dilema etika yang seperti itu, apakah Ibu membutuhkan waktu untuk menyelesaikan atau menyelesaikannya pada hari itu juga Bu? Seperti apa itu? Oh, iya. Kalau ada kasus yang seperti ini yang dilema, artinya kita melihat, artinya kita kondisikan, misalnya kalau permasalahannya itu kecil, maka itu bisa kita selesaikan dalam waktu itu juga. Tetapi kalau permasalahannya itu terasa berat atau memang besar, maka ini bisa kita mengambil keputusan untuk menunda ataukah menggunakan multicar. Tapi karena yang jelasnya di sini tidak punya jadwal, karena tidak rutin ada masalah ya. Dan alhamdulillah sampai saat ini baik Bu. Jadi intinya Ibu tergantung masalahnya ya, ringan apa beratnya, dilihat juga kondisi-kondisinya seperti apa. Selanjutnya Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini yang membantu Ibu atau mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan Bu? Seperti apa Bu? Faktor-faktor yang mempermudah mengambil keputusan, yang pertama, dengan adanya pengambilan keputusan, yaitu koordinasi dengan baik bersama dengan orang tua, guru, kemudian komite. Itu artinya kita harus sesuai dengan apa yang kita sepakati bersama. Jadi yang paling utama adalah koordinasinya. Iya, koordinasi dengan semua pihak atau stakeholder yang ada Bu ya. Iya, luar biasa sekali Bu. Kemudian Bu, untuk pertanyaan terakhir nih Bu ya, dari hal yang sudah Ibu sampaikan tadi dari awal sampai sekarang, mungkin Ibu bisa ceritakan pembelajaran apa yang bisa Ibu ambil dari kegiatan kita hari ini? Pembelajaran yang saya bisa ambil yang pertama adalah bahwa sangat pentingnya komunikasi dan koordinasi antara orang tua ataukah stakeholder semua. Yang paling kita utamakan di sini adalah masalah siswa. Iya Bu, luar biasa sekali. Jadi terima kasih untuk waktunya hari ini Bu, kesempatannya. Saya banyak belajar juga dari Ibu bahwasanya menjadi kepala sekolah itu tidaklah mudah. Perlu kematangan emosi dalam menghadapi masalah, kemudian juga pentingnya kolaborasi, koordinasi ataupun kerjasama dengan pihak-pihak terkait, dan intinya bahwa dalam pengambilan keputusan ini haruslah berpihak pada murid kita. Iya. Baik Ibu, terima kasih sekali lagi untuk waktunya. Saya mau pamit dulu Bu. Iya, mari Bu ya. Terima kasih.